bahwa setiap orang yang mengaku beriman tidak akan mencapai hakikat iman yang sebenarnya sebelum dia menempuh berbagai macam ujian. Ujian itu bisa berupa kewajiban seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang saleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Gus Iqdam dalam ceramahnya suatu ketika menyampaikan tafsir surat Al-Ankabut ayat 2. Tafsir surat Al-Ankabut ayat 2 yang intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Analoginya, jika Gus Iqdam berkata, "Ojo melete mengaku telah beriman jika belum mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Iki info teko pusat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Gus Iqdam yang bernama lengkap Agus Muhammad Iqdam Khalid. Gus Iqdam adalah pendakwah muda Nahdlatul Ulama, pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam II di Desa Karanggayam, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan pendiri Majelis Taklim Sabilu Taubah. Gus Iqdam sangat kental dengan jargon wonge teko atau orangnya datang. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang-orang yang mengaku telah beriman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mengaku beriman ini ada di surat Al-Ankabut ayat 2. Tafsir ayat itu menjelaskan bahwa kesungguhan iman seseorang akan diketahui ketika telah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Dalam penjelasan tafsir Kementerian Agama pada ayat ini, Allah bertanya kepada manusia yang telah mengaku beriman dengan mengucapkan kalimat syahadat, apakah mereka akan dibiarkan begitu saja mengakui keimanan tersebut tanpa diuji terlebih dahulu? Malah setiap orang beriman harus diuji lebih dahulu sehingga dapat diketahui sampai di manakah mereka sabar dan tahan menerima ujian tersebut. Ujian yang mesti mereka tempuh itu bermacam-macam. Misalnya ujian perintah berhijrah, meninggalkan kampung halaman demi menyelamatkan iman dan keyakinan. Ujian berjihad di jalan Allah, ujian mengendalikan syahwat, ujian mengerjakan tugas-tugas dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bermacam-macam ujian musibah seperti kehilangan anggota keluarga dan hawa panas yang kering yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati kekeringan. Semua cobaan itu dimaksudkan untuk menguji siapakah di antara mereka yang sungguh-sungguh beriman dengan ikhlas dan siapa pula yang berjiwa munafik.
juga bertujuan untuk mengetahui apakah mereka termasuk orang-orang yang kokoh pendiriannya atau orang yang masih bimbang, orang yang masih ragu, sehingga iman mereka masih rapuh. Maksud ayat ini dapat dilihat dalam ayat lain, yaitu apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 16. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang yang mengaku beriman tidak akan mencapai hakikat iman yang sebenarnya sebelum dia menempuh berbagai macam ujian. Ujian itu bisa berupa kewajiban seperti kewajiban dalam memanfaatkan harta benda, ujian berhijrah, ujian jihad di jalan Allah, ujian membayar zakat kepada fakir miskin, ujian menolong orang yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan, dan bisa juga ujiannya berupa musibah. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.